Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronita dengan NIM 2302067 dari Prodi Manajemen Resort dan Leisure, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Istilah agama berasal dari bahasa Latin yaitu religio, yang berarti mengikat kembali. Secara umum, agama merujuk kepada seperangkat keyakinan, praktik, nilai, dan norma-norma moral yang memberikan arah hidup bagi para penganutnya. Berikut adalah beberapa definisi agama menurut pandangan beberapa ulama terkemuka, yaitu ada dari Imam Ghazali, di mana agama adalah sumber kehidupan yang membimbing manusia menuju Tuhan. Lalu ada dari Imam Ibnu Taimiyah, agama adalah sistem yang komprehensif yang mencakup keyakinan, ibadah, etika, hukum, dan sebagainya. Lalu dari Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa agama adalah kumpulan ajaran dan praktik yang diberikan Allah kepada manusia melalui para nabinya dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lalu ada dari Imam Al-Qurtubi, agama adalah perjalanan spiritual yang mempersatukan individu dengan penciptanya. Kehidupan pribadi, beragama dapat dimaknai sebagai sumber makna, lalu pedoman etika, di mana nilai-nilai moral dan etika agama membimbing individu dalam mengambil keputusan yang benar dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi kehidupan, lalu sumber kedamaian batin, lalu komunitas dan solidaritas, lalu pelayanan dan kebaikan sosial, di mana agama juga sering mendorong individu untuk berbuat baik kepada sesama dan berpartisipasi dalam pelayanan sosial atau amal yang dapat memberi dampak positif pada masyarakat. Islam sendiri adalah sebuah agama yang didirikan oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 di wilayah Arab. Secara bahasa, Islam berasal dari kata Arab yaitu aslama, yang berarti menyerah atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam konteks keagamaan, Islam adalah sistem kepercayaan, praktik, dan nilai-nilai moral yang diberikan kepada Allah kepada umat manusia melalui wahyu yang dinyatakan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Secara lebih khusus, Islam mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Allah yaitu tauhid, hubungan antara sesama manusia yaitu ukhuwah, serta tata cara hidup yang sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad yaitu sunnah. Pengikut Islam disebut Muslim, yang berarti orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Orang tua sendiri pasti mengajarkan memulai dari hal yang wajib. Pertama yaitu adalah sholat. Lalu mengajarkan kita bagaimana untuk membaca Al-Quran. Lalu setelahnya bagaimana untuk kita menghormati sesama agama kita. Lalu bagaimana kita menghormati dan menjadi orang yang lebih baik, terutama kepada sesama umat muslim. Lalu mengajarkan kita apa hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kita untuk menaati segala hal yang wajib dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk perempuan sendiri bagaimana kita harus menutup aurat, untuk laki-laki sendiri bagaimana harus menjaga pandangan dan sebagainya. Quran adalah kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Kata Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau pembacaan, karena Al-Quran adalah kitab yang dibacakan kepada Nabi Muhammad dan kemudian diajarkan kepada umat Islam.
Isi kandungan Al-Quran sendiri mencakup berbagai tema dan subjek. Namun ada beberapa pokok-pokok utama yang membentuk substansi inti Al-Quran, antara lain yaitu tauhid, kepercayaan kepada satu Tuhan, di mana Al-Quran menekankan keesaan Allah sebagai prinsip utama dalam keimanan Islam. Lalu ajaran moral dan etika, di mana Al-Quran memberikan pedoman etika dan moral yang komprehensif untuk perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu hukum-hukum dan peraturan. Al-Quran juga mengatur berbagai aspek hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hukum-hukum tentang ibadah, perkawinan, warisan, perdagangan, dan lain-lain. Lalu di dalam Al-Quran juga disebutkan sejarah-sejarah Nabi, di mana berisi kisah-kisah tentang para Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Lalu Al-Quran juga mengajarkan akhirat dan hari kiamat, di mana di dalam Al-Quran sendiri membahas kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di akhirat dan hari kiamat, serta balasan bagi amal perbuatan manusia di dunia. Lalu pengingkaran dan peringatan, di mana Al-Quran mengandung serangkaian peringatan kepada umat manusia tentang akibat-akibat buruk dari mengabaikan ajaran Allah dan mengikuti hawa nafsu. Lalu yang terakhir ada petunjuk dan bimbingan, di mana Al-Quran disebut sebagai petunjuk bagi umat manusia yang menginginkan kebenaran dan bimbingan dalam menjalani kehidupan yang benar. Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk rohani bagi umat Islam, tetapi juga sebagai sumber inspirasi, hukum, dan etika dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara pribadi, bagi saya, bagaimana saya memperlakukan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan membacanya dan memahami isi-isinya. Selain itu juga, menghafal beberapa surat pendek yang terdapat di dalam Al-Quran untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Hadis adalah catatan atau laporan mengenai ucapan, tindakan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber kedua dalam Islam setelah Al-Quran, di mana hadis-hadis ini memainkan peran penting dalam memahami dan menjelaskan ajaran Islam. Ada banyak hadis yang telah disusun dan dikategorikan berdasarkan keaslian dan kredibilitasnya. Beberapa contoh hadis yang terkenal adalah hadis tentang iman dan Islam. Sesungguhnya Islam dibangun di atas 5, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, melakukan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada hadis tentang akhlak. Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu hadis tentang kasih sayang dan keadilan. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada hadis tentang ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu hadis tentang perlunya kesabaran. Ajaiblah urusan orang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya dan hal ini tidak berlaku bagi orang lain selain orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim.